warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Silvalen dalam Project Based Learning DNA Barcoding Part 3, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan DNA barcode. Sebelum kita membahas bagaimana cara mendapatkan DNA barcode, mari kita mempelajari terlebih dahulu mengenai DNA. Sedikit tentang DNA. Jadi DNA itu adalah double helix yang terbuat dari made of chains yang terdiri dari nucleotide basis, kemudian yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Kemudian berapa sih DNA yang ada di dalam sel? Di dalam sel kita ada 46 kromosom, kemudian ada 20.000 sampai 25.000 genes, kemudian ada 3.2 billion bases. Ini untuk sel. Dan ada berapa sel dalam tubuh kita? Let's counting. Kemudian, bagaimana cara kita menggunakan DNA untuk barcode spesies? Kemudian, pertanyaan yang kedua adalah, apa itu DNA barcoding? DNA barcoding adalah eh, pendekatan standar untuk identifikasi, baik itu tanaman atau hewan, dengan menggunakan minimal sequence of DNA. Jadi menggunakan eh, sequence pendek saja, hanya menggunakan sequence pendek dari genom yang biasa atau standar yang digunakan untuk identifikasi spesies. Jadi untuk tanaman itu akan berbeda, gen standarnya untuk hewan juga akan berbeda. Kemudian gen standar DNA barcode untuk hewan itu eh, adalah gen CO1. Kemudian ada dua DNA sebenarnya yang ada di dalam sel hewan, yaitu yang pertama adalah inti DNA atau nukleus yang ada di dalam nukleus yang disebut dengan DNA inti. Kemudian ada DNA yang ada dalam mitokondria yang disebut dengan mitokondria DNA. Untuk hewan, gen yang standar itu digunakan yang dapat membedakan antara spesies yang dapat digunakan sebagai DNA barcode yang bisa membedakan antara satu spesies dengan spesies yang lain, yaitu gen sitokrom oksidasi subunit 1 atau yang disebut dengan CU1. Ini sudah standar, baik dari panjang base pairnya itu sudah melebihi panjang standar, yaitu panjang standarnya sekitar 638 atau 35 base pairs. Sementara gen CU1 itu di 146 base pair, jadi cukup standar ya. Kemudian struktur sekundernya kuat, eh, tidak gampang mengalami overlap dan tidak mudah mengalami mutasi yang signifikan. Kalau misalnya kita harus membedakan satu spesies dengan spesies yang lain, kalau gen tersebut gampang berubah akibat pengaruh lingkungan, itu akan dianggap tidak standar. Kemudian bagaimana dengan ND1, ND2? Dari panjang dan juga struktur sekundernya tidak standar, apalagi ND6. Kemudian ada daerah di loop yang struktur sekundernya biasanya lemah, dan kemudian ada area CO2 dan juga CO3 yang secara panjang base pairnya itu tidak memenuhi persyaratan. Bisa juga menggunakan keseluruhan DNA, cuman nanti akan membuat kita kesulitan dalam identifikasi karena panjang base pairnya yang cukup panjang itu 15.000 base pair. Jadi prinsip DNA barcoding ini adalah prinsip kita memilih DNA yang standar itu biar kita dapat menggunakan gen pendek saja untuk mengidentifikasi spesies. Kalau bisa dengan menggunakan gen pendek yang udah standar, jadi sepertinya kita tidak perlu menggunakan keseluruhan gen. Tapi bisa juga nggak menggunakan keseluruhan gen? Ya bisa saja. Itu kembali lagi kepada individu masing-masing untuk target point untuk identifikasi atau DNA barcoding atau penelitiannya itu seperti apa, kembali ke individunya masing-masing. Gen CO1 ini terdapat di mitokondrial DNA. Jadi, ini adalah yang standar untuk hewan. Bagaimana untuk tanaman? Tanaman memiliki standar sendiri, tidak di mitokondria dan tidak di animal, di sel inti biasanya ada gen lain di sel lain. Kemudian, jadi ide DNA barcode itu adalah supaya kita dapat
memilih gen yang fokus untuk dapat mengidentifikasi spesies, gen pendek namun sudah standar dan dapat membedakan antara spesies dengan tepat, akurat, dan tidak uh, precisely dan tidak uh, dan mudah. Kemudian DNA barcode biasanya digunakan untuk memahami, menemukan, mendeskripsikan, dan biodiversitas, terutama untuk non spesies atau spesies yang tidak diketahui. Itu bisa langkah tahap awalnya itu untuk mengidentifikasi spesies. Kadang ada beberapa spesies itu yang mirip, maka diidentifikasi dengan DNA barcode. Kadang ada beberapa spesies itu berpotensi untuk sebagai new species atau spesies kompleks. Jadi kita bisa memahami hal-hal seperti itu. Kalau misalnya perbedaan genetiknya di bawah di atas 3%, perbedaan genetiknya itu akan banyak kemungkinan bisa jadi new species atau bisa jadi spesies kompleks atau bisa jadi spesies yang sudah teridentifikasi namun barcode DNA-nya belum ada di GenBank. Itu harus peneliti harus bisa menganalisis sampai ke tahap sana. Kemudian bagaimana proses dari DNA barcode? Yang pertama kita harus punya koleksi spesimen terlebih dahulu. Jadi seperti yang sudah teman-teman lakukan di Jeddah Bahrain untuk mengambil spesimen. Jadi dapat dulu spesimennya, kemudian diprosesing dulu tisunya. Jadi kemarin teman-teman dapat sampel ikan lais atau ikan seliver, Barbodes seliver di Jeddah Bahrain, kemudian mengambil bagian sirip dan bagian ekornya. Kemudian diawetkan dalam etanol atau alkohol 96%. Itu gunanya adalah untuk pengawetan sebelum melakukan isolasi karena jarak antara pengambilan sampel dengan isolasi biasanya akan ada space-space tertentu, jarak-jarak tertentu. Kemudian bisa langsung nggak bisa di skip nggak proses yang tisu ini ya untuk penyimpanan di alkohol ya bisa aja kalau misalnya memang langsung langsung lompat. Kemudian penting untuk mengambil tisu atau jaringan yang mitokondrianya itu banyak. Biasanya mitokondria, karena mitokondria itu adalah powerhouse, penghasil energi, jadi mitokondria itu akan lebih banyak di alat gerak. Jadi biasanya akan mengambil sirip pektoral atau sirip perut atau sirip atau bagian ekor. Ekor juga akan lebih banyak bergerak untuk menentukan arah gerak ikan. Kemudian setelah didapatkan jaringan yang kemungkinan DNA mitokondrianya banyak dan kemungkinan gen CO1 yang akan kita dapatkan itu juga banyak, potensi berhasilnya akan lebih meningkat, maka diisolasi DNA-nya. Proses isolasi DNA pada prinsipnya adalah mendapatkan DNA keseluruhan, baik DNA inti maupun DNA mitokondria. Jadi semua gen yang ada di tubuh ikan atau di jaringan yang kita ambil itu akan dipisahkan DNA-nya dengan materi-materi lain seperti protein, lemak, dan karbohidrat, materi-materi lainnya. Dipisahkan sehingga hasil isolasi DNA itu adalah DNA keseluruhan. Kemudian kita lakukan upaya yang disebut dengan PCR, Polymorphic Chain Reaction. Jadi PCR itu fungsinya untuk mengcopy gen target. Jadi hanya mengcopy gen target pendek. Kalau misalnya satu sel aja di DNA itu ada billion DNA basis, jadi kita cuma butuh 600 DNA basis, base DNA, base nucleotide basis. Jadi kita cuma butuh sekitar 650-an DNA basis sehingga kita harus mengcopy menjadi jutaan kopi untuk gen target yang kita mau. Jadi gen target kita CO1, jadi gen CO1 itu akan dikopi jutaan kali menggunakan PCR. Bagaimana PCR tahu dari mana mengcopy gen target itu? Kita harus menggunakan primer. Jadi primer itu yang akan menandakan di mana mulai pengkopian dan di mana akhir pengkopiannya. Jadi kemudian akan dikopi banyak. Setelah berhasil PCR-nya, maka biasanya akan kita lihat nih di elektroforesis untuk melihat
kualitas DNA-nya atau spekto spekto untuk melihat kuantitasnya. Jadi berapa banyak eh, gen yang kita dapatkan, kemudian seberapa bagus kualitasnya. Kalau kualitasnya memang sudah baik, ditandai dengan adanya band, kemudian kita baca urutan DNA barcoding-nya dengan menggunakan DNA sequencing atau sequencing DNA. Setelah itu kita akan mendapatkan barcode DNA-nya. Ini adalah hasil sequence DNA-nya. Yang pertama ini ada yang disebut dengan kromatogram. Jadi ada semacam kromatogram yang akan mengkode adenin, timin, sitosin, dan guanin. Kemudian ini akan diolah ke aplikasi bioinformatika, kemudian akan didapatkan DNA barcode seperti ini urutannya. Jadi ini sekitar 500 sampai 600 base pair. Kemudian DNA barcode ini kita scan menggunakan computer science atau bioinformatika dengan menggunakan blast DNA atau uh, https://blast.nlm.nih.gov garis miring blast. Jadi kita akan blast di sana. Jadi setelah ini di pertemuan yang keempat kita akan mempraktekkan bioinformatika yang paling simpel dan ini akan menjadi tiket masuk bagi mahasiswa untuk masuk ke pertemuan kita yang selanjutnya secara offline dalam materi praktik bioinformatika. Jadi di pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang praktik standar. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Silvalen dalam Project Based Learning DNA Barcoding Part 3, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan DNA barcode. Sebelum kita membahas bagaimana cara mendapatkan DNA barcode, mari kita mempelajari terlebih dahulu mengenai DNA. Sedikit tentang DNA. Jadi DNA itu adalah double helix yang terbuat dari made of chains yang terdiri dari nucleotide basis, kemudian yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Kemudian berapa sih DNA yang ada di dalam sel? Di dalam sel kita ada 46 kromosom, kemudian ada 20.000 sampai 25.000 genes, kemudian ada 3.2 billion bases. Ini untuk sel. Dan ada berapa sel dalam tubuh kita? Let's counting. Kemudian, bagaimana cara kita menggunakan DNA untuk barcode spesies? Kemudian, pertanyaan yang kedua adalah, apa itu DNA barcoding? DNA barcoding adalah eh, pendekatan standar untuk identifikasi, baik itu tanaman atau hewan, dengan menggunakan minimal sequence of DNA. Jadi menggunakan uh, sequence pendek saja, hanya menggunakan sequence pendek dari genom yang biasa atau standar yang digunakan untuk identifikasi spesies. Jadi untuk tanaman itu akan berbeda, gen standarnya untuk hewan juga akan berbeda. Kemudian gen standar DNA barcode untuk hewan itu uh, adalah gen CO1. Kemudian ada dua DNA sebenarnya yang ada di dalam sel hewan, yaitu yang pertama adalah inti DNA atau nukleus yang ada di dalam nukleus yang disebut dengan DNA inti. Kemudian ada DNA yang ada dalam mitokondria yang disebut dengan mitokondria DNA. Untuk hewan, gen yang standar itu digunakan yang dapat membedakan antara spesies yang dapat digunakan sebagai DNA barcode yang bisa membedakan antara satu spesies dengan spesies yang lain, yaitu gen sitokrom oksidasi subunit 1 atau yang disebut dengan CU1. Ini sudah standar, baik dari panjang base pairnya itu udah melebihi panjang standar, yaitu panjang standarnya sekitar 638 atau 35 base pairs. Sementara gen CU1 itu di 146 base pair, jadi cukup standar ya. Kemudian struktur sekundernya kuat, tidak gampang mengalami overlap dan tidak mudah mengalami mutasi.
yang signifikan kalau misalnya kita harus membedakan satu spesies dengan spesies yang lain. Kalau gen tersebut gampang berubah akibat pengaruh lingkungan itu akan dianggap tidak standar. Kemudian bagaimana dengan ND1, ND2 dari panjang dan juga struktur sekundernya tidak standar, apalagi ND6. Kemudian ada daerah di loop yang struktur sekundernya biasanya lemah, dan kemudian ada area CO2 dan juga CO3 yang secara panjang base pairnya itu tidak memenuhi persyaratan. Bisa juga menggunakan keseluruhan DNA, cuman nanti akan membuat kita kesulitan dalam identifikasi karena panjang base pairnya yang cukup panjang itu 15.000 base pair. Jadi prinsip DNA barcoding ini adalah prinsip kita memilih DNA yang standar itu biar kita dapat menggunakan gen pendek saja untuk mengidentifikasi spesies. Kalau bisa dengan menggunakan DNA pendek yang udah standar, jadi sepertinya kita tidak perlu menggunakan keseluruhan gen. Tapi bisa juga nggak menggunakan keseluruhan gen? Ya bisa saja. Itu kembali lagi kepada individu masing-masing untuk target point untuk identifikasi atau DNA barcoding atau penelitiannya itu seperti apa, kembali ke individunya masing-masing. Gen CO1 ini terdapat di mitokondrial DNA. Jadi, ini adalah yang standar untuk hewan. Bagaimana untuk tanaman? Tanaman memiliki standar sendiri, tidak di mitokondria dan tidak di animal, di sel inti biasanya ada gen lain di sel lain. Kemudian, jadi ide DNA barcode itu adalah supaya kita dapat memilih gen yang fokus untuk dapat mengidentifikasi spesies, gen pendek namun sudah standar dan dapat membedakan antara spesies dengan tepat, akurat, dan tidak uh, precisely dan tidak uh, dan mudah. Kemudian DNA barcode biasanya digunakan untuk memahami, menemukan, mendeskripsikan, dan biodiversitas, terutama untuk non spesies atau spesies yang tidak diketahui. Itu bisa langkah tahap awalnya itu untuk mengidentifikasi spesies. Kadang ada beberapa spesies itu yang mirip, maka diidentifikasi dengan DNA barcode. Kadang ada beberapa spesies itu berpotensi untuk sebagai new species atau spesies kompleks. Jadi kita bisa memahami hal-hal seperti itu. Kalau misalnya perbedaan genetiknya di bawah di atas 3%, perbedaan genetiknya itu akan banyak kemungkinan bisa jadi new species atau bisa jadi spesies kompleks atau bisa jadi spesies yang sudah teridentifikasi namun barcode DNA-nya belum ada di genbank. Itu harus peneliti harus bisa menganalisis sampai ke tahap sana. Kemudian bagaimana proses dari DNA barcode? Yang pertama kita harus punya koleksi spesimen terlebih dahulu. Jadi seperti yang sudah teman-teman lakukan di Jeddah Bahrain untuk mengambil spesimen. Jadi dapat dulu spesimennya, kemudian diprosesing dulu tisunya. Jadi kemarin teman-teman dapat sampel ikan lais atau ikan seliver Barbodes salivar di Jeddah Bahrain, kemudian mengambil bagian sirip dan bagian ekornya. Kemudian diawetkan dalam etanol atau alkohol 96%. Itu gunanya adalah untuk pengawetan sebelum melakukan isolasi, karena jarak antara pengambilan sampel dengan isolasi biasanya akan ada space-space tertentu, jarak-jarak tertentu. Kemudian bisa langsung nggak, bisa di skip nggak proses yang tisu ini? Ya untuk penyimpanan di alkohol ya bisa aja kalau misalnya memang langsung langsung lompat. Kemudian penting untuk mengambil tisu atau jaringan yang mitokondrianya itu banyak. Biasanya mitokondria, karena mitokondria itu adalah powerhouse, penghasil energi, jadi mitokondria itu akan lebih banyak di alat gerak. Jadi biasanya akan mengambil sirip pektoral atau sirip perut atau sirip atau bagian ekor. Ekor juga akan lebih banyak bergerak untuk menentukan arah gerak ikan.
Kemudian setelah didapatkan jaringan yang kemungkinan DNA mitokondrianya banyak dan kemungkinan gen CO1 yang akan kita dapatkan itu juga banyak, potensi berhasilnya akan lebih meningkat, maka diisolasi DNA-nya. Proses isolasi DNA pada prinsipnya adalah mendapatkan DNA keseluruhan, baik DNA inti maupun DNA mitokondria. Jadi semua gen yang ada di tubuh ikan atau di jaringan yang kita ambil itu akan dipisahkan DNA-nya dengan materi-materi lain seperti protein, lemak, dan karbohidrat, materi-materi lainnya. Dipisahkan sehingga hasil isolasi DNA itu adalah DNA keseluruhan. Kemudian kita lakukan upaya yang disebut dengan PCR, Polymorphic Chain Reaction. Jadi PCR itu fungsinya untuk mengcopy gen target. Jadi hanya mengcopy gen target pendek. Kalau misalnya satu sel aja di DNA itu ada billion-billion DNA basis, jadi kita cuma butuh 600 DNA basis. Base DNA, base nucleotide basis. Jadi kita cuma butuh sekitar 650-an DNA basis sehingga kita harus mengcopy menjadi jutaan kopi untuk gen target yang kita mau. Jadi gen target kita CO1, jadi gen CO1 itu akan dikopi jutaan kali menggunakan PCR. Bagaimana PCR tahu dari mana mengcopy gen target itu? Kita harus menggunakan primer. Jadi primer itu yang akan menandakan di mana mulai pengkopian dan di mana akhir pengkopiannya. Jadi kemudian akan dikopi banyak. Setelah berhasil PCR-nya, maka biasanya akan kita lihat nih di elektroforesis untuk melihat kualitas DNA-nya atau spekto spekto untuk melihat kuantitasnya. Jadi berapa banyak uh, gen yang kita dapatkan. Kemudian seberapa bagus kualitasnya. Kalau kualitasnya memang sudah baik, ditandai dengan adanya band, kemudian kita baca urutan DNA barcoding-nya dengan menggunakan DNA sequencing atau sequencing DNA. Setelah itu kita akan mendapatkan barcode DNA-nya. Ini adalah hasil sequence DNA-nya. Yang pertama ini ada yang disebut dengan kromatogram. Jadi ada semacam kromatogram yang akan mengkode adenin, timin, sitosin, dan guanin. Kemudian ini akan diolah ke aplikasi bioinformatika, kemudian akan didapatkan DNA barcode seperti ini urutannya. Jadi ini sekitar 500 sampai 600 base pair. Kemudian DNA barcode ini kita scan menggunakan computer science atau bioinformatika dengan menggunakan blast DNA atau https blast.ncbi.nlm.nih.gov garis miring blast. Jadi kita akan blast di sana. Jadi setelah ini di pertemuan yang keempat kita akan mempraktekkan bioinformatika yang paling simpel dan ini akan menjadi tiket masuk bagi mahasiswa untuk masuk ke pertemuan kita yang selanjutnya secara offline dalam materi praktik bioinformatika. Jadi di pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang praktik standar bioinformatika dan itu akan menjadi tiket. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian.